Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kelas F semester 3. Video ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi mata kuliah Sistem Politik Nasional dengan tema lingkungan internal. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu lingkungan internal, suatu wilayah yang mencakup 3 aspek utama. Yang pertama ada lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan lingkungan ekonomi domestik. Yang pertama ada lingkungan fisik, mencakup berbagai aspek yang memberikan dasar bagi pemahaman kondisi suatu wilayah. Yang pertama terkait kondisi geografis, menyelidiki aspek topografi, iklim, dan geologi yang memengaruhi struktur dan karakteristik suatu wilayah. Yang kedua, sumber kekayaan alam, memeriksa keberadaan dan potensi eksploitasi sumber daya alam seperti hutan, air, dan mineral dalam konteks pembangunan ekonomi. Yang ketiga, kondisi demografi merujuk pada faktor-faktor populasi seperti jumlah, distribusi, usia, dan struktur keluarga yang mempengaruhi kebutuhan dan dinamika sosial. Yang keempat, lingkungan sosial, mencakup interaksi sosial, keberlanjutan, komunitas, dan pelayanan sosial dalam suatu wilayah. Yang kelima, lingkungan politik, menilai stabilitas politik, struktur pemerintahan, dan kebijakan yang mempengaruhi pengembangan wilayah. Yang keenam, lingkungan sosial budaya, melibatkan normal, nilai, kepercayaan, dan praktik budaya yang membentuk identitas masyarakat dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, lingkungan pertahanan dan keamanan, memperhitungkan faktor-faktor keamanan nasional, pertahanan sipil, dan potensi ancaman yang dapat mempengaruhi stabilitas wilayah. Selanjutnya terkait lingkungan sosial, terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama, lingkungan politik, merujuk pada sistem politik, partai politik, dan proses pembuatan kebijakan di suatu wilayah dan mempengaruhi arah kebijakan pemerintah dan stabilitas politik yang dapat berdampak pada investasi dan perkembangan sosial ekonomi. Yang kedua, lingkungan sosial budaya, melibatkan norma, nilai, bahasa, dan kebiasaan dalam masyarakat, memiliki dampak besar pada perilaku sosial, pola konsumsi, dan pengembangan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, lingkungan Hankam atau Hankamnas, merupakan singkatan dari Pertahanan dan Keamanan Nasional, melibatkan aspek-aspek pertahanan, keamanan, dan stabilitas nasional, termasuk kebijakan pertahanan, strategi keamanan, dan penanganan situasi kritis. Yang keempat, lingkungan hukum, merujuk pada sistem hukum dan peraturan yang berlaku pada suatu wilayah, menetapkan kerangka kerja untuk tata kelola perlindungan hak dan penegakan hukum, memengaruhi aktivitas ekonomi dan sosial. Selanjutnya terkait dalam konteks lingkungan ekonomi domestik, hukum memainkan peran penting terutama terkait dengan sumber daya ekonomi seperti migas, non-migas, dan pajak. Yang pertama, sumber daya migas. Hukum mengatur eksplorasi, eksploitasi, dan distribusi sumber daya minyak dan gas atau migas. Perjanjian kontrak pajak dan regulasi lingkungan adalah aspek hukum yang signifikan dalam institusi migas. 2. Sumber daya non-migas. Hukum memainkan peran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya non-migas seperti pertambangan, hutan, dan tanah, regulasi hak kepemilikan, izin eksploitasi, dan tanggung jawab lingkungan termasuk dalam kerangka hukum ini. Yang ketiga, sumber daya pajak. Hukum pajak menetapkan aturan terkait pengumpulan dan pengeluaran pajak. Kebijakan pajak dapat mempengaruhi alokasi sumber daya dan memberikan pendapatan bagi pemerintah untuk mendukung program-program ekonomi dan sosial. Sekian penjelasan
yang saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Billahi fil sabili haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.